Nah, hari ini saya akan lanjutkan Bapak Ibu tentang Roh Kudus. Ya, 2 minggu lalu saya khotbah tentang pengurapan. Nah, bulan depan saya akan bicara atau sampaikan tentang baptisan Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu, ini sekedar catatan tambahan saja dari khotbah saya yang lalu. Ya, khotbah saya yang terakhir kan tentang pengurapan dan pemuritan. Bapak Ibu, saya mau beritahu orang itu bisa saja diurapi, ya, sekalipun dia belum dibaptis Roh Kudus. Ya, saya ulangi lagi nih. Orang itu bisa saja, orang percaya bisa saja sudah diurapi, tapi dia belum dibaptis Roh Kudus. Itu juga bisa. Belum dibaptis Roh Kudus nih, tapi diurapi. Buktinya apa, Pak? Buktinya murid-murid Yesus sebelum mereka menerima pencurahan Roh Kudus, Tuhan Yesus mengutus mereka untuk pergi ke daerah-daerah di mana Tuhan Yesus itu nantinya juga akan datang ke sana. Jadi mereka pasukan pendahulu. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah baca kisah tentang 70 orang murid diutus oleh Tuhan Yesus. Nah, kemudian waktu mereka pulang, mereka kasih laporan, "Guru, mereka suka cita nih, mereka kasih laporan, wah guru, kami ngusir setan, setannya pergi guru." Laporan itu. Betul ya? Mereka kasih laporan. Nah, artinya apa? Mereka menggunakan otoritas dan pengurapan Tuhan ada pada mereka, sehingga pelayanan mereka berhasil. Mereka diurapi? Ya. Mereka sudah terima pencurahan Roh Kudus? Belum. Contoh lain, misalnya, Daud. Daud sudah terima pencurahan Roh Kudus? Udah pasti belum. Dia di perjanjian lama. Tapi dia diurapi? Iya. Raja Saul diurapi? Iya. Sudah terima pencurahan Roh Kudus? Belum. Jadi orang itu bisa diurapi sekalipun belum terima pencurahan Roh Kudus, belum dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, ini untuk Bapak Ibu ya, sebelum kita masuk nanti bulan depan. Baptisan itu ada 3 macam, Bapak Ibu. Ya, nanti ayatnya saya tunjukin ya, nanti suatu saat nanti kalau udah tiba waktunya. Baptisan itu ada 3 macam. Yang pertama itu baptisan air. Betul ya, baptisan air. Bu Esther sudah dibaptis air. Nah, baptisan air itu yang melakukan manusia. Lalu ada baptisan yang lain lagi. Baptisan yang kedua itu adalah baptisan api. Lalu yang ketiga, baptisan Roh Kudus. Baptisan api dan baptisan Roh Kudus itu yang melakukan itu adalah Tuhan, bukan manusia. Kalau baptisan air itu yang melakukan manusia. Jadi kayak saya misalnya pendeta, bisa nggak saya baptis Bu Esther dengan Roh Kudus? Nggak bisa. Saya bisa baptis orang dengan air. Ya, saya sudah berkali-kali baptis orang dengan air. Tapi saya nggak bisa baptis siapapun itu dengan api dan dengan Roh Kudus. Nggak bisa. Itu adalah bagiannya Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kalau dibaptis Roh Kudus itu kemudian kita harus dilayani atau ditumpang tangan oleh seorang hamba Tuhan? Jawabannya tidak harus. Sudah ada banyak orang Kristen, mereka dibaptis dengan Roh Kudus itu di kamarnya sendiri. Tidak ada seorang hamba Tuhan pun di situ. Sudah ada anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang sudah ngerti dengan tentang baptisan Roh Kudus, mereka minta dibaptis Roh Kudus oleh Tuhan Yesus, terjadi di kamarnya. Tidak ada hamba Tuhan di situ. Bisa? Bisa.
Kenapa? Karena yang baptis dengan Roh Kudus. Ini perhatikan kalimat saya. Baptisan Roh Kudus itu artinya dibaptis dengan Roh Kudus. Baptisan air itu artinya dibaptis dengan apa? Air. Jadi materi baptisannya, kalau baptisan air itu air. Nah, kalau dibaptis dengan Roh Kudus, saudara itu ditenggelamkan dalam tanda kutip ini ya, di dalam Roh Kudus. Saudara akan dipenuhi dengan kehadiran Roh Kudus luar dalam. Full. Ya. Nah, ini penjelasan saya sekilas tentang baptisan, karena memang ada 3 baptisan. Lalu baptisan api, ya sesuai dengan namanya, Bapak Ibu, dibaptis dengan api. Baptisan api itu apa, Pak? Orang yang dibaptis dengan api itu akan mengalami ujian-ujian. Tujuannya apa? Untuk memurnikan orangnya dari ketidakbenaran. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, di sini ada nggak yang tahu lagu ini? Ujilah aku Tuhan, cobalah. Nah, itu coba aja, berani nggak nyanyi lagu itu dengan sepenuh hati dan dengan penuh iman. Ayo, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku. Nah, ayo, berani nggak Tuhan ujian aku? Bu Novi ketawa. Ya kan? Tadi Bu Loren nyengir. Nah, Bu Deborah senyum-senyum. Bu Esther, saya nggak tahu karena ditutup videonya. Bu Yanti saya juga nggak tahu karena ditutup videonya. Jadi maksudnya gini. Nah, ini Bu Novi bilang sudah Pak, sampun. Jadi gini, kalau Bapak Ibu ada yang merasa belum dibaptis dengan api, saran saya minta dibaptis dengan api. Loh iya, loh saya pernah kok saya ini doa Tuhan baptis saya dengan api. Habis itu hidup saya tenang, makin tidak tenang. Kenapa Pak? Tiba-tiba masalah itu datang lebih banyak Bapak Ibu. Masalah yang bikin saya itu kepanasan oleh masalah maksudnya. Rasanya hidup tuh tambah panas. Nah, kalau berani coba doa. Ya. Nah, itu memang harus, itu dikerjakan oleh Tuhan. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu ada yang belum dibaptis dengan Roh Kudus, belum berbahasa roh, bisa minta. Kalau Bapak Ibu nanya, bagaimana caranya berbahasa roh? Berbahasa roh itu tidak ada tekniknya. Tidak bisa dipelajari, nggak ada kursus bahasa roh. Kalau ada hamba Tuhan ngajari caranya bahasa roh, itu sesat. Bahasa roh itu pemberian. Siapa yang memberikan bahasa roh? Roh Kudus. Nah, bahasa roh itu adalah karunia yang baru muncul di perjanjian baru. Walaupun memang ada ayat sepertinya ada juga di perjanjian lama. Tapi saya pikir ayat itu nubuatan tentang apa yang akan terjadi di perjanjian baru. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu saya akan share screen. Ya, di Kisah Rasul 1 ayat 8. Nah, ayat ini sebenarnya Bapak Ibu berhubungan dengan baptisan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus. Ini adalah penggenapan janji Tuhan yang dinubuatkan dan dijanjikan Tuhan di kitab Yoel. Ya. Di kitab Yoel itu ada janji Tuhan sehubungan dengan pencurahan dari Roh Kudus. Nah, di sini dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa
Kata kuasanya ini dalam bahasa Yunaninya dunamis. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, di situ dikatakan Bapak Ibu, bahwa anak Tuhan yang percaya Yesus itu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas orang itu. Betul ya? Roh Kudus turun, maka orang yang akan menerima kuasa. Kalau ditanya misalnya itu kuasanya siapa? Ya kuasanya Roh Kudus. Jadi kuasa yang kita terima setelah Roh Kudus turun ke atas kita, itu adalah kuasanya Roh Kudus. Dan kuasa Roh Kudus ini juga yang menyebabkan murid-murid Yesus itu mereka bisa menjadi saksi di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Singkat cerita adalah Roh Kudus itu membuat kita bisa jadi saksi kemanapun kita pergi. Sekarang kita lihat di slide yang berikut. Nah, ini kita akan lihat soal saksi Allah. Ya. Ini ayat yang Bapak Ibu lihat di layar yang ini cuplikan dari ayat yang tadi kita sudah baca, Kisah Rasul 1 ayat 8. Nah, kata saksi di situ Bapak Ibu dalam bahasa aslinya itu ada arti begini. Seseorang yang melihat sebuah peristiwa. Jadi sebenarnya ada beberapa arti. Arti pertama martir. Ya, ini sempat disebut oleh Pak Doni minggu lalu. Kata saksi ini dalam bahasa aslinya itu martir. Jadi artinya juga ada arti martir. Kemudian ada arti witness atau saksi. Nah, saksi sendiri itu artinya seorang yang melihat sebuah peristiwa. Ya, seorang yang melihat sebuah peristiwa. Atau boleh dikatakan seorang yang melihat atau mengalami sebuah peristiwa. Jadi yang namanya saksi itu menyampaikan apa yang dia lihat sendiri. Apa yang dia dengar sendiri, apa yang dia alami sendiri. Kalau dia melihat sebuah peristiwa secara langsung, nah ini orang itu bisa ditanyakan sesuatu tentang peristiwa tersebut. Karena dia ngelihat sendiri. Nah itu saksi. Apa yang dilihat, didengar, dan dialami seseorang itu bisa disaksikan kepada orang lain. Orang yang seperti ini bisa jadi saksi yang terpercaya. Ya, kita bisa percaya sama kesaksian dia. Kenapa? Dia melihat langsung. Dia ngalami langsung atau dia dengar langsung. Jadi Tuhan itu mengurapi kita supaya kita jadi saksinya dia. Ya, jadi saksinya dia kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Kita bisa bersaksi di sana. Nah, kemarin Pak Doni juga sempat sampaikan Bapak Ibu soal bagaimana menggunakan teknologi kita bisa kemana-mana. Ya benar juga sih, pakai medsos ya. Ya contoh YouTube saya sudah berkhotbah didengar oleh banyak orang tanpa harus hadir di depan orang yang bersangkutan. Jadi saya sudah kemana-mana ini khotbah saya. Sudah ada banyak orang ngelihat saya. Mereka tahu saya nggak tahu mereka. Ya kan? Nah, saya sudah keliling nih kemana-mana, walaupun saya di rumah misalnya, begitu video saya, YouTube saya, linknya saya share di grup-grup Kristen, banyak yang lihat, itu saya sudah kemana-mana. Nah ini teknologi yang zaman para rasul nggak ada.
Ya, di zaman para rasul nggak ada teknologi itu. Nah, Bapak Ibu bisa praktekkan tuh apa yang dilakukan oleh Pak Doni. Ya, share ayat aja bisa, share kesaksian bisa, sebar aja. Dan Pak Doni. Nah, sekarang kita perhatikan ya. Jadi yang namanya saksi itu orang yang ngalami sendiri, orang yang melihat sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya, loh Pak, kenapa kok jadi saksi itu harus diberi kuasa? Kok harus dimampukan oleh Roh Kudus? Kenapa? Nah, salah satu penyebab kenapa kok butuh Roh Kudus untuk bersaksi, penyebabnya adalah Roh Kudus itu bisa memberikan keberanian. Nah, keberanian yang diberikan oleh Roh Kudus itu bukan keberanian yang biasa. Keberanian yang supranatural. Ya, saya ulangi lagi Bapak Ibu, kenapa kok seorang saksi itu harus terima kuasa? Kok harus terima Roh Kudus dulu? Kenapa? Itu kan pasti ada sebabnya. Yang pertama, karena untuk bersaksi kita ini butuh keberanian. Apalagi kalau cerita tentang Yesus. Apalagi kalau kita cerita bahwa kita sudah mengalami mujizat, terus kita cerita bahwa mujizat itu yang melakukan Tuhan Yesus. Itu diperlukan keberanian. Beberapa waktu lalu saya sempat cerita, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, Bu Deborah kesaksian sama tukang nasi uduk. Kami punya langganan depan apartemen. Cerita, itu dibutuhkan keberanian. Iya, nah yang membuat berani siapa? Roh Kudus. Terus misalnya, kenapa kok butuh keberanian juga untuk bersaksi? Ini masalahnya Bapak Ibu. Ada kalanya waktu kita bersaksi, itu berhadapan dengan kuasa gelap. Ya kan? Nah, coba bayangin Bapak Ibu, kita mau bersaksi, tiba-tiba orangnya kelihatan sangar. Kita lagi ngomong Yesus, orang yang tadi mukanya ramah, begitu ngomong Yesus, mukanya berubah sangar. Siapa kamu? Ngapain kamu ngomong kayak gitu? Coba Bapak Ibu, kalau nggak ada Roh Kudus gimana itu? Kita yang sudah berapi-api kesaksian langsung ngeper. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lupakan saja yang tadi saya ceritakan. Ciloko Bapak Ibu. Nggak jadi percaya Yesus. Jadi memang butuh keberanian. Dan keberaniannya itu bukan keberanian yang manusiawi. Tapi yang supranatural. Nah, tadi saya sudah sampaikan Bapak Ibu di layar di situ di layar di situ disebutkan bahwa saksi Allah itu mengalami Tuhan. Jadi punya pengalaman dengan Tuhan. Mereka ngelihat sendiri, ngalami sendiri. Lalu yang kedua, saksi Allah itu pasti menceritakan kebaikan Tuhan. Nah, kita lihat di Mazmur pasal 9 ayat 2. Ya, ini Daud sendiri, Bapak Ibu, itu seorang yang suka menceritakan segala perbuatan Tuhan yang ajaib. Nah, kita lihat di Mazmur 9 ayat 2, di situ dikatakan, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Jadi Tuhan itu sudah melakukan banyak hal yang ajaib dalam kehidupannya si penulis kitab Mazmur ini. Dan dia katakan bahwa aku mau menceritakan segala perbuatan Tuhan yang ajaib.
Jadi Daud ini orang yang bersaksi. Dia ngalami perbuatan Tuhan yang ajaib, lalu dia ceritakan. Jadi nggak dikit untuk dirinya sendiri. Dapat mujizat, dapat keajaiban, lalu meneng wae. Nah, itu bahasa Korea, Bapak Ibu. Meneng wae, diem aja. Nah, udah dapat keajaiban kok diem aja. Ya padahal kita ditentukan Tuhan, ditugasin oleh Tuhan untuk jadi saksi. Saya mau beritahu begini Bapak Ibu, kalau kita ini dapat keajaiban dari Tuhan, lalu selalu tidak bersaksi. Itu lama-lama Bapak Ibu, keajaiban Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, tiba-tiba berkurang. Kenapa? Karena kita tidak bisa dipercaya. Tuhan melakukan keajaiban, itu maksudnya apa? Kamu ceritakan ke orang lain bahwa aku sudah melakukan mujizat dalam hidupmu. Cerita, jangan diem aja. Bapak Ibu, saya mau beritahu ya. Kenapa kok kita seringkali sulit ngomong tentang Yesus? Salah satu sebabnya adalah orang itu butuh bukti, proof. Betul ya? Butuh proof, bukti. Nah, daripada Bapak Ibu susah-susah nih ngomong tentang Yesus, ya pakai teori Tritunggal dan sebagainya yang jelimet-jelimet yang kita sendiri nggak paham, lalu akhirnya bulat sendiri, ya toh? Lebih baik cerita tentang Yesus, tapi dari apa? Dari keajaiban yang dia lakukan. Orang itu butuh proof. Jadi bersaksi itu sebenarnya menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Saya pernah bersaksi sama non-Kristen, Bapak Ibu. Saya nggak cerita Tritunggal, ngapain? Saya nggak bahas soal Tritunggal, itu buang waktu. Bukannya tidak perlu. Kalau Tuhan nggak gerakan, jangan. Kenapa? Kalau kita sendiri nggak paham, nanti dia tanya balik, kita yang bingung, kita kebulat sendiri. Saya sih terus terang, kalau ngomong tentang Yesus, itu ngomong mujizatnya, keajaiban dia. Itu orang sehebat apapun, itu akan mingkem kalau orang bilang. Kenapa? Yesus ajaib. Ceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Bayangkan Bapak Ibu, Daud cerita ke orang. Dulu saya, waktu masih jadi gembala, itu menghadapi singa dan beruang loh bro. Betul ya? Dia cerita, dulu saya, waktu masih remaja, saya itu berhadapan dengan singa dan beruang. Lalu orang tanya, emang kerjaanmu apa waktu itu? Saya gembala domba. Oh, pantas gembala domba. Ketemu singa dan beruang. Betul ya? Terus kamu gimana? Oh, Daud nggak bilang, oh saya lari, sukses lari. Enggak, tepok jidat, ngapain lu cerita kalau lari juga. Lo Daud itu cerita, saya hadapi singa dan beruang itu bro. Gimana caranya? Saya nggak lari, saya datangi singa dan beruang. Terus saya pegang janggutnya. Saya tarik itu kepalanya ke bawah. Nah, dia masih kecil Bapak Ibu. Janggutnya beruang itu ditarik ke bawah. Habis udah deket sama mukanya dia, itu dihajar sama Daud. Bem. Baca aja itu omongan Daud. Dihajar. Kan ceritanya beruang mau
nyerang ini, nyerang apa? Nyerang dombanya, ya kan? Daud maju, beruangnya tiba-tiba berdiri, udah kalah tinggi sama Daud. Alkitab mengatakan kok dia tarik itu janggutnya, tarik sama dia ke bawah, dihajar sama dia, mati. Terus orang ngomong, hebat banget loh. Saya nggak hebat bro. Yang membuat saya berani melawan singa dan beruang itu Tuhan yang saya sembah. Namanya Yehova. Dia yang memampukan saya. Saya nggak sanggup bro. Itu mingkem orang. Loh, buktinya apa Pak mingkem? Loh, Bapak Ibu, itu cerita diceritakan sama Daud, disaksikan oleh Daud ke Raja Saul. Raja Saul mingkem. Dia tadinya ngelecehkan Daud, lalu Daud cerita, singa dan beruang sudah dihadapi oleh hambamu ini. Pelecehannya langsung hilang tawar. Ya sudah, majulah kau. Tadinya udah dikata-katain, begitu bersaksi, mingkem. Jadi begini Bapak Ibu, kuasa dari Roh Kudus itu memberikan apa? Keberanian di dalam hati kita. Nah sekarang yang terakhir saya mau sampaikan begini. Kita lihat ya. Tadi saya sudah cerita soal Daud. Nah Bapak Ibu perhatikan di layar. Kehadiran Roh Kudus itu di dalam kehidupan Daud menyebabkan apa? Daud itu berani menghadapi masalah hidup. Dia nggak kabur dari masalah. Dia hadapi masalah hidupnya. Dan salah satu masalah hidup yang pernah dia alami itu adalah apa? Singa dan beruang. Nggak main-main Bapak Ibu. Itu masalah yang bisa mengancam kehidupan dia. Dia bisa mati di tangan beruang. Dia bisa mati di tangan singa. Itu masalah dia Bapak Ibu. Dia mau minta tolong sama siapa? Dia hadapi masalahnya dengan keberanian yang dari Roh Tuhan. Lalu yang kedua, keberanian yang supranatural yang diberikan oleh Roh Tuhan itu adalah menghadapi kuasa gelap. Nah ini Bapak Ibu di layar itu ada cuplikan apa yang disampaikan Daud. Maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulut. Bayangin, ini anak kecil bisa ngomong kayak gitu. Kita diurapi oleh Tuhan, itu dengan satu maksud. Roh Kudus hadir dalam hidup kita, itu dengan suatu maksud. Jadi bukan hanya untuk senang-senangan, apalagi yang udah bisa bahasa roh. Pokoknya bahasa roh keren, cukup. Ada orang bahasa rohnya keren banget. Bapak Ibu, saya sudah dengar ada orang bahasa rohnya itu unik banget. Kelihatannya hebat. Tapi saya mau beritahu Bapak Ibu, pekerjaan Roh Kudus itu bukan hanya soal berbahasa roh. Kalau terus kita menghadapi masalah, kita cenderung kabur. Nah, ini Roh Kudusnya di mana ini? Ada orang berdoa ini Bapak Ibu, saya mau beritahu ya, dia berdoa. Wah itu kalau doa minimal 1 jam. Ini saya udah dengar cerita nih. Ada seorang pendoa, anaknya itu curhat ke saya. Pak, mama saya itu pendoa.
Doa bisa jam-jaman, Pak. Tapi setelah keluar dari ruang doa, terus tiba-tiba ingat masalah keuangan, mama saya itu khawatirnya luar biasa, langsung stres. Saya bingung, Pak. Baru masuk ruang doa sekian jam dulu, Pak. Begitu keluar dari ruangan doa, menghadapi masalah keuangan, langsung stres. Saya sampai bingung, itu imannya lari kemana? Hasil dari hadirat Tuhan tadi kemana? Bapak Ibu ini perhatikan ya, waktu Bapak Ibu masuk dalam hadirat Tuhan, ini saya mau beritahu, hadirat Tuhan itu gini, kalau Bapak Ibu udah ketemu Tuhan, hadirat Tuhan itu Bapak Ibu rasakan. Nah ini saya mau beritahu, itu hadirat Tuhan yang nempel di kita. Saya ulangi lagi Bapak Ibu, kalau kita masuk hadirat Tuhan, kita ketemu Tuhan, ini saya mau beritahu, hadirat Tuhan itu nempel di kita. Jangan saudara kira itu kemudian kita nggak dapat apa-apa, kita dapat sesuatu. Begitu keluar dari ruangan doa atau ruang ibadah, Bapak Ibu itu sudah ditempeli dalam tanda kutip. Ya kalau bahasa ilmiahnya sudah terpapar. Dan biasanya pakai kata terpapar itu radiasi. Bapak Ibu itu kalau udah ketemu Tuhan itu terpapar oleh kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu menyertai kemana kita pergi. Urapan itu kuasa, Bapak Ibu. Lah, terus habis doa, ketemu Tuhan, dapat suara Tuhan. Begitu keluar dari ruang doa, seakan-akan nggak bawa apa-apa itu dari situ. Loh kan aneh, Bapak Ibu. Ini anak muda ini curhat ke saya. Iya, terus saya bilang, iya memang. Memang saya sendiri kalau melihat begitu bingung, itu hadirat Tuhan tadi kemana ya? Doa 2-3 jam ketemu Tuhan, Bapak Ibu, 2-3 jam. Begitu keluar menghadapi masalah keuangan, stres, iku mau loh hadirat Tuhan nang ndi kuwi. Ya apa ini? Kalau orang Surabaya gitu, bingung. Ya apa sih? Nang ndi kuwi mau? Loh hadirat Tuhan nang ndi kuwi mau? Urapane lho. Bahasa roe canggih lho. Nang ndi kuwi mau? Kemana itu tadi? Nah, Bapak Ibu terus ya apa gimana kayak gitu. Jadi gini loh Bapak Ibu perhatikan baik ya. Tuhan mengurapi kita, memberikan kuasa itu bukan tanpa maksud. Nah, salah satu dampak adalah keberanian. Kalau bahasa Inggrisnya boldness, keberanian. Dan keberaniannya itu bukan keberanian yang biasa, divine boldness. Saya ulangi lagi, keberaniannya itu bukan keberanian yang biasa, tapi apa? Divine boldness. Apa itu Pak maksudnya? Itu tadi bahasa apa Pak? Itu bahasa Inggris. Artinya apa? Artinya gini, keberanian yang ilahi, bukan keberanian yang normal, manusiawi, bukan. Nah kalau udah ketemu Tuhan, masalah keuangan kecil bro, kecil sis. Nah baru masalah keuangan. Pak, tapi itu masalah keuangannya 1 M Pak. Ya baru 1 M. 5 M Pak. Alah baru 5 M. Lo Bapak lo enak ngomong, enak aja ngomong, nggak ngalami kok. Lo orang itu kan sering gitu lo, nggak ngalami kok.
Ya enak aja lah Pak. Susah saudara, kalau udah ngomong begitu tuh susah. Nggak ada habisnya. Betul ya? Jadi kalau Bapak Ibu sudah merasa takut menghadapi masalah hidup, itu waktunya ketemu Tuhan. Jangan stresnya dipelihara. Nggak ada orang memelihara stres. Tapi di sini nggak ada. Di sini nggak ada yang memelihara stresnya. Di sini loh, di sini. Yang hadir hari ini tidak ada yang suka melihara stres. Nggak ada di sini. Di luar sana banyak di jemaat seberang. Banyak. Di sini mah nggak ada. Nggak ada yang ngaku. Maksud. Jadi Bapak Ibu, keberanian yang diberikan oleh Roh Kudus itu bukan keberanian yang biasa, itu keberanian yang supranatural, keberanian yang ilahi. Bapak Ibu, kalau keberanian yang alami itu maksudnya gimana? Maksudnya adalah Bapak Ibu harus melihat sesuatu yang masuk akal, lalu Bapak Ibu berani. Betul ya? Gimana Pak? Misalnya Bapak Ibu tiba-tiba dikasih duit 1 M. Bapak Ibu jadi berani menghadapi masalah keuangan. Nah itu kalau orang Surabaya bilang, orang Jawa bilang, akeh tunggali. Kabeh yo iso. Semua ya bisa, nggak perlu kuasa Roh Kudus. Tapi nek gak duit-duit atau duit pas-pasan, lalu menghadapi masalah keuangan dengan berani, itu baru keberanian yang supranatural. Begitu Bapak Ibu. Well, punya duit banyak, menghadapi masalah keuangan, berani menghadapi, ya semua orang bisa. Akeh tunggal. Tapi nggak punya duit menghadapi masalah keuangan, kita tetap berani menghadapinya. Itu baru jempol. Itu butuh keberanian supranatural. Kayak Tuhan Yesus itu loh. Tuhan Yesus jangan dikira nggak ngalami, nggak punya duit, ngalami. Lagi sama Petrus pergi ke sebuah kota. Terus mesti bayar pajak. Hepengnya nggak ada. Oh, berarti kan punya masalah keuangan kan? Oh, jangan dikira Tuhan Yesus nggak pernah ngalami, nggak punya hepeng. Pernah. Terus apa? Dengan gagah dia bilang sama Petrus. Terus, kalau pergi sana tuh ke sungai itu. Ke sungai ya, saya lupa sungai apa danau, danau mungkin. Pergi ke sana. Mancing ikan. Loh, ini masih bayar pajak kok mancing ikan. Edan dong, bayar pajak kok mancing ikan. Disuruh mancing ikan, mancing ikan. Lo ngapain Tuhan? Udah nurut aja. Itu mancing ikan Tuhan, kamu belah itu perutnya. Dibelah ada uang untuk bayar pajak. Jangan gentar dengan keadaan nggak punya duit. Baik Bapak Ibu, itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi, kuasa dari Roh Kudus itu memberikan keberanian yang supranatural. Ya, dan keberanian yang dari Roh Kudus membuat kita berani untuk jadi saksi, cerita tentang Tuhan. Dan kita juga bisa menghadapi segala sesuatu yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, namanya saksi itu kan mengalami. Bapak Ibu, saya ini maaf, tiba-tiba Tuhan ingatkan. Saya mau beritahu begini, kalau Bapak Ibu punya masalah, terus lari dari masalah itu, Bapak Ibu nggak akan ngalami Tuhan.
Betul ya? Nggak akan ngalami Tuhan. Loh kenapa? Tiap kali masalah lari. Tiap kali ada masalah lari. Masalahnya dihindari terus. Lah, gimana mau ngalami Tuhan? Pak, itu bisnis sudah nggak ada untungnya, Pak. Aduh, susah banget, Pak. Ya sudah. Loh kok ya sudah, Pak? Lo hadapi. Ya terus piye, Pak? Ya udah hadapi. Doa, tanya Tuhan. Jangan lari dari masalah. Ya terus nanti kan ada mujizat. Nggak mungkin Anda ditinggalkan Tuhan. Nah, begitu menghadapi masalah, dapat jalan keluar, kita bisa cerita, ngalami Tuhan.